Kembali saya lanjutkan pembahasan kisi-kisi UN Fisika 2017 di pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita bicarakan khusus cahaya dan bunyi. Baik, sebelum kita mulai saya ingatkan jadwal-jadwal ujian nasional serta program intensif yang bisa kalian ikuti. Lalu jadwal SNMPTN, SBMPTN, jadwal UI, ujian mandiri, dan Diponegoro. Untuk perguruan tinggi yang lain sedang dalam proses pembuatan jadwal. Kita tunggu masing-masing dari perguruan tinggi. Baik ya, seperti biasa kita bandingkan antara kisi-kisi lama dan kisi-kisi baru. Ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Berarti kita mulai sekarang dari cahaya atau optik. Ya, kemungkinan banyak cahaya optik. Ya, yang selama ini keluar di UN itu hanya alat optik. Dan umumnya hanya mikroskop dan teropong. Nah, tahun 2016 ternyata keluar tentang loop. Ya sebenarnya bagian dari mikroskop sih. Nah, singkat mikroskop tidak berakomodasi. Sinar sejajar, okuler sebagai loop. Jadi rumus loop ya kayak gini, titik dekat bagi fokus. Lalu bayangan okuler tidak terhingga dan jarak benda okuler sama dengan jarak benda okuler sama dengan fokus okuler. Lalu syarat dari mikroskop benda harus di ruang 2. Ini kalau berakomodasi maksimum. Rumus teropongnya pakai TD plus 1. Dan S aksen OK, jarak bayangan okuler, itu terletak pada jarak min titik dekat. Bisa? Jadi S aksen OK letaknya di min TD, dan SOK-nya kita gunakan rumus cepat ya, jangan pakai seper-seper. Kalau tanya perbesarannya tinggal dikalikan. MOK-nya pakai log, MOB-nya pakai rumus biasa. Dan jarak atau panjang mikroskop, jarak bayangan objektif ditambah jarak benda okuler. Inilah semua rumus tentang mikroskop. Hanya saja pengamatannya apa ya? Apakah dia tidak berakomodasi atau maksimum, melihat sejajar atau mengumpul. Oke, kita pahami persamaan tersebut. Kemudian, sinarnya apa? Sejajar. Walaupun tidak ada kata-kata apa, ini kalian harus tahu bahwa ini pasti tidak berakomodasi. Jadi kalau ditanya jarak lensa, ya berarti tinggal S aksen OB ditambah SOK. SOK-nya pasti FOK, berarti kamu hitung S aksen OB pakai rumus cepat, S kali F, S min F dapat. Tinggal kamu tambahkan S aksen OK sama dengan FOK, berarti D-nya adalah 24. Berarti jawabannya yang B. Cepat ya. Nah ini tahun 2015 sama lagi. Yang ditanya letak benda dari objektif yang ada perbesarannya. Berarti dari perbesaran yang ada itu kamu bisa menghitung MOB dan bisa menghitung MOK. Dan mata berakomodasi, artinya maksimum. Artinya MOK-nya itu pakai yang TD bagi F plus 1. Lalu kamu hitung MOB-nya dari M dibagi MOK. MOB dapat, kamu bisa menghitung SOB pakai rumus cepat. Fs min F. Bisa? Ayo, berapa MOK-nya? 25 bagi 5 plus 1. Berapa MOB-nya? 18 bagi 3. Dan masukkan MOB ini 3. Berarti 3 sama dengan FOB-nya juga 3. X min 3. Kalikan silang, dapat. Berarti X-nya adalah 4. Persis seperti jawaban E. Satuannya biarkan aja. Kalau FOB mili, ya berarti satuannya mili. Oke. Nah, apa yang terjadi 2016? Tahu-tahu keluarnya hanya tentang loop. Pengamatannya apa? Maksimum. Ya udah pakai rumus ini aja. TD-nya itu baca normal itu. Fokusnya 15. Berarti adalah 30 bagi 15 tambah 1. Yaitu 3. Persis seperti jawaban yang C. Bisa ya? Itulah tentang keadaan tahun terakhir yang muncul. Lalu berikutnya bisa jadi pengamatan-pengamatan yang lain yang ditanya. Ini akomodasi maksimum. Berarti MOB-nya pakai Fs min F. Dan MOK-nya pakai TDF plus 1. Perbesaran mikroskopnya tinggal MOB kali MOK. Dapat, yaitu yang A. Cepat ya, perhatikan. Kemudian kadang-kadang juga muncul teropong. Hati-hati kalau tahun berikutnya ini muncul teropong. Lebih gampang.
Benda tak terhingga, bayangan tak terhingga. Perbesarannya FOB bagi FOK, panjang teropongnya FOB tambah FOK. FOB itu yang gede. Nih, tahun 2012. Panjang teropong. Fokusnya 1, dibuat senti kan 100, yang gede kan? Berarti itu FOB, FOK-nya 10. Perbesarannya FOB bagi FOK. Dapat. Berarti yang C. Bisa? Kemudian ini juga sama, nggak ada beda. Apa? 11 kali fokus okuler. Berarti D-nya itu adalah 11 FOK. Padahal FOB tambah FOK. Berarti pindah ke situ min. Berarti 10 FOK sama dengan FOB. Maka M-nya adalah FOB bagi FOK. 10 bagi 1. 10. Jawabannya yang A. Cepat sekali ya. Oke. Itulah kira-kira ya tentang teropong. Sekarang kita masuk pada optik fisik. Bisa interferensi atau difraksi. Masih ingat interferensi 2 celah? Pedal sama dengan. Kalau 1 celah, D sin. Kalau kisi, sin kali N. Jumlah garis. Atau penal. Di sini, N lambda. Untuk pedal bisa gelap. Yaitu N min setengah lambda. Ini semua rumus nih. Ini 2 celah. Ini 1 celah. Itu kisi. Untuk terang. Dan ini untuk 2 celah gelap. Bisa? Oke, perhatikan nomor ini. Nggak usah pakai ngitung ngasal aja. D-nya berapa? 6. L-nya 2. Lambdanya 5. Bodoh amat sama satuan. Terang ketiga. Yang tanya P. Ya udah, pedal sama dengan N lambda. N-nya 3. Selesai. Kalikan silang dan dibagi. Dapatlah nilainya adalah 5. Tembak yang 5 saja. Yaitu yang B. Oke. Kemudian juga sama ini ya, angkanya juga gitu, nggak ada yang sama, sikat aja dengan cara cepat. Ya, yaitu masih 2 celah, pedal sama dengan terang kedua, berarti 2 lambda. Masukin P-nya ini 1, D-nya itu 1, L-nya 1, turun jadi setengah. Setengah itu 5, ya udah tembak yang 5. C. Oke. Apa bedanya dengan 2016? Nggak ada beda. Masukin aja angkanya karena beda semua. Ngerti nggak? Yaitu pedal sama dengan 4 lambda. P itu jarak pola, berapa? 1. D itu jarak 2 celah. L itu jarak layar. Coret, sama juga. 5 juga. Berarti E. Biasanya UN itu jawabannya sama. Kalau tahun sebelumnya 0,5 atau 5, ya 5 juga. Sangat gampang sekali ya soal-soal UN itu. Cara belajarnya dan cara membuatnya. Contek menyontek. Apa bedanya soal tahun 2013 sama 2016? Gak ada beda. Oke. Kemudian bentuk-bentuk yang lain mungkin harus diantisipasi. Kalau ditanya nanti mengenai kisi, ada garis N besar ya. Berarti sin 30 per N besar, bodo amat dengan angka N kali lambda. N itu keberapanya. Kalau gunakan cara cepat, bodo amat sama satuan, tinggal turun aja. Iya kan? Ya itu berarti coret, berarti 1/4 25. Yang ditanya bukan terang keberapa, tapi banyaknya terang. Berarti 25 ke atas, 25 ke bawah, tengah-tengahnya 1. Berarti 51. Hati-hati kalau soal lama seperti ini, sudah lama nggak keluar ini, kalau ditanyakan. Oke? Kemungkinan lain adalah kisi juga sama, ditanya panjang gelombangnya. Biasa, pakai penal. Ngerti nggak? Apa yang terjadi? 2 garis terang berurutan itu N-nya 1. Saya ulangi. 2 garis yang berurutan itu N-nya 1. Masukkan angkanya aja. Berapa P-nya? 24. Berapa N-nya? 500. Masukin 5. L-nya 1. Udah. Lalu berurutan itu 1. Masukin lambdanya. 24 bagi 5. 4,8 kan? 48. Tembak yang 48. C. Itu cara cepat berhitungnya. Bodoh amat sama satuan ya. Mau angstrom, mau angstrim, bodoh amat. Masukin angkanya aja. Itu rahasia pada UN. Pasti bisa pada umumnya. Oke. Lalu berikutnya. Nah ini nggak bisa. Karena banyak angka yang sama. Satuannya harus jujur. Jadi panjang gelombangnya harus diganti ke dalam meter dan seterusnya. Rumusnya jelas ya. Sin theta N lambda. Yang ditanya banyaknya garis per senti. Berarti N-nya ini. Tapi nanti ketemunya meter, berarti senti kali 100. Ayo masukin setengah N. Lalu yang keberapa? Terang yang ke 4. Lambdanya dibuat meter. Ratusnya diambil berarti min 7. Coret, pindah jadi plus. Oke, turun ke bawah. Jadi 10 pangkat 6 bagi 4. Berapa?
meter. Yang diminta senti. Berarti yang di bawah ini dibagi 100. Yang di bawah ini bagi 100. Berarti jadi coret 02. 2500 per senti. Yaitu jawaban yang B. Ya. Oke, ini juga masih sama mengenai apa ini? Difraksi terjadinya pada satu celah. Berarti desin aja. Udah masukin dapat sin-nya setengah, lambda karena banyak angka yang sama harus jujur ngitungnya. Berarti 2,4 meter. 24 meter kalau dibuat mili kali 1000. Ribunya diambil, ya dah. Nah, berarti jadi pangkat berapa? Min 4. 1 diambil jadi koma, berarti min 3. Yaitu jawaban yang A. Hati-hati kalau muncul teori. Apa yang terjadi? Apakah betul kalau L-nya berdekatan melebar, maka jarak layar diperbesar? Bagaimana antara L dengan P sebanding? Betul ya? Kemudian nomor 2, bagaimana kalau D-nya diperkecil? Jika jarak pita terang pertama menyempit jika diperkecil. Harusnya kalau D-nya diperkecil, maka P-nya jadi terbalik. Berarti 2 salah. Dan bagaimana dengan semakin jauh, semakin kuat atau enggak? Loh, makin jauh kan I dengan R terbalik. Berarti semakin jauh akan semakin kecil. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Yaitu jawaban yang C. Bisa ya? Hati-hati kalau nanti tahun berikutnya ini muncul kembali soal teori. Ini pun juga sama. Yang ditanya 2 garis terang yang berdekatan. Berarti pakai penal berdekatan itu 1. Masukin angkanya saja karena jawabannya semuanya beda. Bisa? Kali 5 itu sama dengan dibagi setengah. 24 yaitu jawaban yang B tersebut. Itulah ya pembahasan tentang cahaya sebagai optik. Kemudian kita masuk pada bunyi. Nah, ini tahun kemarin biasanya kan keluar Doppler terus ya. Nah, ini tiba-tiba keluar tentang ukuran bunyi, intensitas. Seperti tahun 2008. Bagaimana I dengan R terbalik kuadrat. Jadi kalau IA banding IB, berarti RB-nya dibalik dan dikuadratin. Masukin dapat, yaitu jawaban yang A. Gampang ya? Kemudian tahun 2016 sama, ada 3. Gimana kalau ada 3? Ya jangan pakai 3 begini, pakai 1-1. IS banding IS, IR banding IQ, seper RS, seper RR, seper RQ, dikuadratkan. Lalu hati-hati mana R-nya. Ini sumbernya di P. Berarti ini adalah RQ, itu RR, itu RS, itu Pitagoras. 25, 36, dan 9. Dikali berapa biar bulat? Kali 900, itu adalah 900 dibagi 26, 25. Sama artinya dengan nilai dari 900 kali 9 kali 4, 36. Tembak yang 36 D. Kalau mau dihitung yang lain juga boleh. Bisa? Kemudian hati-hati kalau berikutnya ini kaitannya dengan taraf intensitas. Masih ingat itu? Dan kalau ada jumlah, itu kalau ada jarak. Jadi caranya ya karena nggak bisa dibandingkan karena ada plus min. Berarti kamu cari dulu berapa intensitas di P, berapa di R, baru dibandingkan. Ayo berapa di P? 10 log min pindah jadi ke atas berarti 8. Ini log 10 pangkat 8 ya. Lalu jadi 80. Oke. Ini pun juga begitu ya kan? Ini adalah log 100. 2 sehingga dibandingkan dapat. Berarti 2 berbanding 1. Oke. Jadi yang ini 10 pangkat 8 ya. Oke. Kemudian 2010 juga pernah keluar dengan jumlah. Kalau satu sepeda motor 40, satu mobil 60, kalau ada satu sepeda motor dan 10 mobil, berapa perbandingannya? Nggak bisa langsung, karena ada min plus kita harus pakai rumus. Hitung dulu 100 mobil, DI 1 plus 10 log 100 itu 2, berarti 20, 60, dan 70. Berarti perbandingannya 6 banding 7, yaitu yang B. Bisa? Kemudian berikutnya, biasanya efek Doppler. Masih ingat ya? P positif kalau mendekat. S justru kebalikannya. Kalau mendekat negatif. P itu kayak peri ya. Kalau mendekat kan bagus. S itu kayak setan. Kalau menjauh justru bagus. Ini contohnya. Apa yang terjadi? Perbandingan antara mendekat menjauh. Tapi sumbernya diam.
Kalau sumbernya diam ini nggak ada pengaruh apa-apa. Ya udah kalau mendekat plus menjauh min gitu aja, selesai. Ya, tambahin udah 340 tambah 10, 340 kurang 10. Dapat ya? Sumbernya diam. Apa yang terjadi dengan 2016? Sama tapi sumbernya bergerak. Berarti UN 2016 itu nyontek dengan UN 2009. Sama-sama mendekat menjauh, hanya sumbernya bergerak. Bergeraknya pakai kilometer per jam lagi, harus dibuat meter per sekon. Bisa ya? Nah ini kalau saling mendekat, itu kalau saling menjauh. Jadi gimana persamaannya kalau mendekat? V plus VP. Mendekat kan? Ya juga mendekat setannya. Kalau menjauh, itu menjauh. Fs-nya kecoret. Jadi tambahin aja. Nah, tambahin aja. Dibalik. Coret-coret. Step 81 per 64. Berarti jawaban D. Oke? Kemudian masih kembali Doppler, hal yang ditanya terkadang ini 2 tahun berturut-turut 2010-2011 justru kecepatan mobilnya mendekat kan, mendengar berarti positif, masukin angkanya, misalin X aja, kalikan silang, coret 0, dapatlah jawaban yang A. Perhatikan cara-cara perhitungan cepatnya. Oke. Ini pun coba gitu, hanya rumus. Apa yang terjadi? Saling mendekat, setan mendekat jelek, peri mendekat bagus. Berarti persamaannya adalah VP-nya plus, VS-nya min, berarti otomatis seperti jawaban yang D. Masih mengenai efek Doppler. Kadang-kadang dalam bentuk kali-kali, nggak masalah. Gimana persamaannya? FP sama dengan mendekat setan dikurang. 1 dikurang 1/4, 3/4. Menjauh 1 dikurang 1/5. Ini kan setan mendekat, peri menjauh. Sama-sama dikurang, habis coret berarti dapatlah sekitar 1067. Hati-hati, angkanya juga belum tentu bulat. Ini pun juga sama. Berapa yang didengar pendengar? Sama aja kayak tadi. Ya kan? Yaitu pendengar menjauh. Kemudian sumber menjauh. Angkanya bulat dicoret. Oke? Nah, yang tersulit 2015 juga masih mudah ya. Kalau ada kilometer per jam harus dibuat meter per sekon. Dibagi 3,6. Bagi 3,6. Berarti kejar mengejar. Peri menjauh jelek, setan mendekat juga jelek. Masukkan angkanya. Ya, ternyata kecoret. Dah 960 yaitu yang C. Nah, ini soal tersulit mengenai efek Doppler justru muncul di 2016. Ini 2 kasus. Pertama, mobil sebagai pendengar, orang sebagai sumber. Kita cari berapa kecepatan dari pendengarnya. Oke? Yang kedua kebalikannya nanti. Sumber mobil, orang pendengar. Nah, bedanya itu nanti pelayangan yang sebesar 10 itu. Berarti 10 itu adalah beda antara frekuensi pendengar keadaan kedua dikurangi dengan semula. Yaitu berarti min pindah jadi plus, berarti 500. Berarti 500 itu adalah hasil dari pemantulannya. Yaitu dan hasilnya ini dari awalnya. Masukkan, kalikan silang, dapatlah jawabannya sekitar 3,4. Yaitu jawaban E. Ini sudah seperti persis model soal-soal tes perguruan tinggi. Itulah ya, kira-kira semua topik tentang gelombang bunyi dan cahaya. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.